Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran pendidikan seni budaya Subidang Seni Rupa. Di kesempatan pertemuan yang kedua ini atau bagian yang kedua ini, mari kita lanjutkan apa yang dipelajari di pertemuan pertama tentang pengetahuan dasar seni rupa. Mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian, pastikan anak-anakku sekalian sudah mengabsen di URL yang diunduh di classroomnya masing-masing supaya daftar hadir Anda nanti Bapak rekap. Pastikan semuanya sudah mengisi terlebih dahulu sesuai dengan namanya dan nomor absennya masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Mengingatkan kembali untuk supaya pengetahuan kita ini nyambung bahwa pendidikan seni rupa itu dalam konteks umumnya akan dibagi menjadi 3, yaitu menurut medium, wujud, dan fungsi. Medium akan bertemu dengan visual, audiovisual, dan audio, di mana seni rupa akan menduduki pada tempat medium menurut visual. Jadi kita akan nanti bertemu dengan hal-hal yang sifatnya gambar atau visual. Nah, kamu dalam pengisian LKS yang pertama itu kebanyakan masih banyak yang keliru tentang pengisian medium. Padahal tinggal mengisikan saja. Kalau misalnya lukisan, mediumnya apa? Berarti mediumnya gambar atau visual. Nah, nanti boleh dijelaskan. Di dalamnya ada cat, ada kuas, ada hal-hal yang lain saja yang mendukung yang terjadi pada terjadinya sebuah lukisan atau gambar. Sebetulnya tinggal itu. Jadi intinya mediumnya itu visual, itu medium gambar akhirnya seni rupa. Kemudian dalam wujud tinggal Anda memilih 2 hal. 3 dimensi, 2 dimensi. Silahkan memakai kata-kata menurut Anda masing-masing. Begitu pula dalam fungsi, tinggal mengisikan murni dan terapan. Jadi jangan ngaco mengisinya. Ketika Bapak sajikan slide ini itu sebagai bentuk patokan. Silahkan nanti kata-katanya itu disusun dengan sendiri, tetapi tidak keluar dari koridor yang ini. Gitu. Itu evaluasi pada tugas yang pertama kemarin, banyak yang masih mengisinya keliru, apalagi yang paling parah lagi yang tidak mengirimkan. Itu mah selamat menantikan ketidaktuntasan saja. Maka ya bagi yang tidak mengumpulkan harap mengupayakan untuk menyusulkan kembali tugasnya, kirim ke classroom. Baik, kita lanjutkan untuk hari ini kita akan lebih menitik beratkan pada unsur-unsur visual atau unsur-unsur gambar yang tampak. Karena akan dibagi 2 sebetulnya unsur-unsur pembentuk gambar itu ada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama unsur yang tampak, artinya unsur ini akan terlihat oleh kita, oleh mata kita, bisa dibuat. Kemudian unsur ini adalah unsur-unsur yang akan betul-betul dalam sebuah karya seni visual itu ada. Jadi kalau hilang salah satu unsur ini, kalau dalam istilah agama mah rukun ini. Jadi yang namanya rukun itu kalau tidak ada tidak sah. Artinya nanti ini juga sama. Begitu Anda menggambar kehilangan salah satu unsur ini, ya gambarnya tidak akan sempurna atau jadi apa begitu. Jadi unsur-unsur ini wajib ada, wajib dibuat agar gambar itu tampak jadi sempurna. Yang pertama adalah titik sebagai unsur terkecil, itu adalah pembentuk dari unsur yang berikutnya. Jadi adanya garis itu karena adanya titik yang berhimpit, tidak memiliki jarak, kemudian membentuklah garis dengan tingkat kerapatan yang tinggi, maka lahir garis. Nah, garis nanti itu sebagai unsur yang akan membentuk bidang. Jadi bidang itu terbentuknya dari garis-garis yang saling memotong, maka muncul bidang dalam gambar itu. Nah, kemudian nanti dalam gambar itu juga akan muncul kesan bentuk. Jadi bukan bentuk, kalau bentuk itu harus berdimensinya 3 dimensi. Maka kalau dalam gambar namanya citra atau kesan bentuk. Jadi kesan seolah-olah bentuk itu terjadi memiliki volume. Dan itu nanti perpaduan dari bidang. Misalnya bentuk kubus, bentuk silindris, atau tabung misalnya, atau balok dan sebagainya. Itu dalam gambar itu hanya kesan bentuk. Jadi kesan yang diterima oleh mata seolah-olah itu jadi seperti aslinya. Berikutnya, unsur yang akan membentuk sebuah gambar itu warna. Nah, tanpa warna
tidak akan ada bentuk, tidak akan ada apa-apa. Jadi kertas bersih saja kosong, atau kanvas saja kosong, atau apa saja bidang yang datar itu kosong. Maka warna akan memiliki peran penting ketika pembentukan sebuah visual atau gambar. Nah, unsur berikutnya adalah tekstur. Tekstur itu lebih kepada halus atau kasarnya atau kesan tertentu dari sebuah gambar visual. Misalnya kain. Jadi bagaimana tekstur kain agar terwakili kain itu pada gambar tekstur kayu. Bagaimana membuat tekstur kayu agar gambar kayu itu terwakili, tidak tertukar. Misalkan kayu dengan batu misalnya, atau kayu dengan tahu, kan itu beda. Nanti waktu menggambar tahu jangan seperti kayu, nanti disangka ini tahu atau kayu. Nah, maka tekstur ini akan memiliki peran penting dalam kesan sebuah gambar ditampilkan. Nah, ke 6 unsur ini sekali lagi akan nanti kita buat pada tugas pertama praktek, yaitu akan membuat unsur-unsur visual yang tampak. Nah, sebagai unsur yang tidak tampak itu ada dalam pikiran kita, yaitu ide dan gagasan atau ekspresi atau emosi yang ada pada diri masing-masing atau diri nanti kalian masing-masing ketika idenya akan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Sebagai gambaran tentang unsur garis yang asalnya dari titik itu akan membentuk berbagai bentuk. Misalkan kamu bisa memilih garis vertikal, garis diagonal, garis bergelombang, garis zigzag atau garis acak, teratur atau tak teratur, silahkan diatur dalam gambarnya masing-masing. Gunakan nanti media yang kita gunakan untuk pertama kali di praktek yang pertama ini adalah media pensil, minimal dengan pensil 2B, boleh mekanik atau tidak. Sekali lagi, kalian semuanya bisa memilih dari berbagai jenis garis. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita perhatikan tugas yang akan Bapak berikan. Nanti kamu boleh melihat pada materi yang akan dikirim secara PDF, kemudian tugasnya juga akan dikirim dalam bentuk PDF pada classroomnya masing-masing. Sebagai gambaran kecil, tugasnya seperti ini. Kita buka dulu filenya, open. Bentar sambil kita menunggu. Nanti ini file untuk tugasnya. Oke ya. Kita perhatikan slide ini adalah slide kosong yang sudah saya beri gambar seperti ini. Oke ya. Anda perhatikan kertas kosong ini. Untuk tugas nanti. Nah, ini adalah kertas kosong yang akan Anda gambari. Ini adalah sisi tepi kertas dengan ukuran kertas A4. Kemudian nanti akan diberi garis pinggir setiap sisinya 1 cm. Kemudian nanti dibagi dalam beberapa bidang seperti ini. Ada bidang 1 untuk label atau untuk identitas, bidang 2 untuk bidang gambar. Pada label identitas juga akan dibagi lebar tinggi ke lebarnya selebar tadi dari garis pinggir, kemudian naik ke atas dengan tinggi 2 cm, kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Yang ini 1 cm, yang ini 1 cm. Dari sini ke sini itu boleh silakan dari sini ke sini sekitar 12 cm juga boleh, atau 10 juga boleh. Kemudian dari bidang label ke bidang gambar itu 0,5. Kemudian ini dibagi 2, kemudian ke samping dibagi 3. Nah, nanti isikan bidang-bidang yang akan kamu gambar. Pada bidang yang pertama adalah titik, silakan diisikan titik dengan sebanyak mungkin. Atur kerapatannya. Kemudian yang berikutnya garis. Seperti tadi garisnya boleh memilih garis lengkung, garis lurus dan sebagainya. Dan ini boleh memakai mistar.
Kemudian ya di kelompok yang ketiga, bidang. Bidang itu nanti adalah pertemuan dari garis-garis. Silakan disilangkan garis, maka terjadi bidang. Maka setiap bidang yang terbentuk silakan oleh kamu beri tanda. Atau boleh diarsir atau diberi titik, tanda per bidang. Dengan catatan setiap bidang yang berdekatan, isinya jangan sama. Yang satu boleh diblok, yang satu misalkan diberikan titik, dot, atau yang satu dibiarkan kosong. Jadi yang keempat, kamu isikan bentuk kubistis, boleh kubus, balok, dan sebagainya. Silahkan sepengetahuan kamu teknik menggambarnya karena belum saya berikan secara detail. Nanti saya ingin mengetahui sejauh mana kamu pada bentuk kubistis bisa menampilkan bentuk-bentuk yang realis tentang kubus. Kemudian di kolom yang kelima adalah bentuk silindris seperti tabung, kerucut, dan sebagainya. Kemudian di kolom yang keenam, kamu bikinkan salah satu tekstur yang kamu ketahui. Silahkan mengesankan tekstur apa saja. Boleh kayu, kain, kaca, atau apapun yang bisa kamu buat dengan pensil berbagai bentuk tekstur. Salah satu saja pada kolom yang keenam tentang tekstur. Kenapa pada kolom ini tidak ada kolom warna? Maka warna telah diwakili oleh pensil dan kertas. Karena kalau tidak ada warna, sebetulnya kita tidak akan bisa melihat visualnya seperti apa. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi lebih jelas, menjadi lebih terang benderang kepada kalian semua yang akan mengerjakan tugas pertama ini tentang unsur-unsur visual. Jadi membuat unsur-unsur visual sebagai pembentuk gambar yang terdiri dari 6 bagian. Ada titik, garis, bidang, bentuk kubistis, bentuk silindris, tekstur. Mudah-mudahan sekali lagi Anda semuanya bisa paham. Kalau tidak boleh bertanya nanti di kolom komen ke saya atau ke kakak-kakak kelas yang mungkin ada tetangganya dulu alumni SMA 11, juga boleh ditanyakan tentang tugas-tugas ini. Meskipun ada beberapa perbedaan sedikit, tapi perbedaan. Sekali lagi, selamat mengerjakan tugas meskipun kita berjauhan, tapi tetap semangat mengerjakannya. Mengerjakan dengan jujur. Jangan dibikinkan supaya kalian merasakan bagaimana mudah dan sulitnya, senang dan sukarnya dalam dunia gambar menggambar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pelajaran Bapak minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Diperjumpakan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.